Kenapa jual buku sastra? Karena pertama, saya menyukai sastra, dan yang kedua, buku-buku sastra yang saya punya di awalnya saya jual itu adalah buku-buku indie. Sehingga tagline tidak semua buku sastra tersedia di toko buku itu menjadi apa ya? Bukan hanya slogan. Saya menyukai buku karena keterbatasan akses saya ke buku sejak awal gitu. Nah, jadi sejak saya di Jogja, saya melihat banyak tumpukan buku. Terus kebetulan kakak saya juga punya penerbit waktu itu. Nah, saya jadi merasa buku itu sebagai hobi saya gitu. Jadi bukan menulis mungkin ya, tapi saya menyukai buku gitu. Nah, sejak awal di Jogja juga saya bekerja, eh, jualan buku, dan sudah berurusan juga dengan penerbit gitu. Jadi terus saya juga bikin beberapa event diskusi buku waktu itu di awal tahun 2008, 2007, 2008. Itu berkaitan pasti dengan buku, itu launching buku, diskusi buku kayak gitu. Nah, saya juga jualan buku di situ. Jadi sampai hari ini iya, saya juga masih merasa jual buku sastra itu bagian dari hobi saya gitu. Tidak murni sebagai pekerjaan gitu sih. Online kita mulai tahun saya bikin eh blog waktu itu 2011, mulai 2011. Tapi saya sudah jualan buku di kos dulu sejak awal, sebelum dia online dia sudah ada, sama di Facebook. Buku-buku yang biasanya kita diskusikan itu biasanya kan dititip di JBS, belum di JBS ya namanya ya, di tempat saya. Nah, terus mulai ada orang yang datang ke kos gitu. Dan semakin lama tumpukan buku itu juga makin banyak gitu. Nah, akhirnya saya bikin katalog online. Sampai hari ini saya di web saya juga isinya cuma katalog. Jadi saya bikin kayak daftar pustaka gitu. Kebutuhannya ya itu buku terdata gitu sih, pengennya di awal gitu. Nah, sampai sekarang kita masih tiap bulan update katalog itu. Kenapa jual buku sastra? Karena pertama, saya menyukai sastra, dan yang kedua, buku-buku sastra yang saya punya di awalnya saya jual itu adalah buku-buku indie. Sehingga tagline tidak semua buku sastra tersedia di toko buku itu menjadi apa ya? Bukan hanya slogan gitu loh, tapi memang begitu, bahwa ada banyak buku yang diterbitkan oleh kawan-kawan di daerah misalnya, tapi dia tidak terakses ke pasar buku gitu. Ketika itu online belum ada. Nah, kemudian itu saya bikin blog, kemudian ada Instagram waktu itu, dan Facebook. Jadi pasarnya di situ awal-awalnya. Nah, belakangan juga muncul banyak platform lain kayak marketplace, kayak Instagram atau WhatsApp gitu. Nah, ya kita pakai itu semua gitu. Tapi sebenarnya jual buku sastra ini tetap tradisional sih, karena juga awalnya dia juga bukan toko yang disiapkan sebagai toko buku online gitu. Untuk pasar buku sastra saya kira cukup potensial sih. Saya tidak bilang dia sebagai puncak dari buku-buku di pasar online atau di penerbit-penerbit indie ya. Tapi hampir semua penerbit indie itu saya heran juga, dia bukan pasar yang potensial sebenarnya. Tapi hampir semua penerbit indie pasti menerbitkan buku sastra, terutama buku sastra terjemahan. Nah, jadi saya tidak tahu apakah memang penerbit yang kemudian muncul ini adalah orang-orang yang memang menyukai sastra. Nah, kemudian dia fokus ke buku-buku yang lain. Tapi hampir semua penerbit indie terutama itu pasti punya produk buku sastra gitu. Nah, saya kira dari industri perbukuannya sendiri, sastra mendapat porsi gitu, meskipun bukan yang utama. Nah, di pasar buku juga saya kira buku sastra juga cukup
ini ya cukup bagus ya di antara buku-buku yang utama ya seperti buku agama dan lain-lain ya. Tapi untuk pasar kita memang kita fokus di sastra, dan saya kira juga kita lihat tiap bulan toko buku online misalnya meng-up daftar buku bestsellernya sastra juga pasti ada di situ gitu. Ya, penerbit, indie hari ini juga, saya kira tidak hanya bukan pilihan terakhir gitu, tapi juga banyak banyak penulis sekarang, memilih, menerbitkan buku, lewat penerbitan indie gitu. Sekarang, ada banyak penulis yang memang memilih, buku-buku, penerbit indie sebagai sebagai pilihan dia untuk menerbitkan buku gitu. Jadi hari ini saya kira untuk, terbitan juga tidak lagi saklek ya soal istilah penerbit mayor atau penerbit indie gitu, karena yang membedakan kan cuma jumlah produksinya mereka. Bahkan juga penerbit indie kan meskipun cetak awal terbatas gitu, tapi kan dia usianya lebih panjang itu ketimbang buku yang dicetak di penerbit mayor kemudian didistribusikan di toko buku gitu. Nah, sebenarnya yang menguntungkan para penulis untuk memilih penerbit indie sebenarnya karena usia buku itu. Kalau di toko buku ada batas batas umur buku, sementara di online dia tidak akan berubah harga gitu. Jadi dia konsisten di situ gitu. Terus dia bisa mencetakkan buku, apalagi sekarang kan ada diuntungkan juga kita oleh penerbit POD kan. Jadi buku-buku mau dicetak berapapun, ketika dibutuhkan dia bisa dicetak sejumlah yang dibutuhkan gitu. Saya kira itu juga keuntungan dari penerbit indie dibanding penerbit besar gitu. Makanya juga ada banyak penerbit besar juga memilih pola penerbitan dengan cara ini, membatasi jumlah cetak gitu. Karena tingkat ini juga ketakutan penerbit sekarang kan juga soal keterbacaan. Jika dulu orang menerbitkan buku 3.000 sampel sekali terbit misalnya, sekarang mereka juga bisa membatasi itu. Mungkin berdasarkan teks naskah ini terlalu berat atau tidak, atau pertimbangannya soal si penulis ini siapa kayak gitu. Jadi penerbit besar pun ya bisa aja memproduksi buku cuma 500 eksemplar gitu, dan tidak dijual merata di seluruh toko bukunya. Pilihan toko buku offline pun sekarang kan juga ini areanya kan juga ada. Jadi penerbitnya dari Sumatera misalnya, mungkin area jangkauannya yang di drop terbanyak di Sumatera misalnya kayak gitu. Hari ini kalau ukurannya misalnya di produksi, hampir semua penerbit indie yang muncul salah satu pilihannya adalah menerbitkan buku sastra gitu. Artinya sastra menjadi pilihan utama juga para penerbit gitu. Nah, di pembaca saya kira juga posisi pembaca penikmat buku sastra juga stabil gitu. Ada banyak buku-buku sastra yang bestseller loh sekarang, yang jumlah cetaknya fantastis gitu dan terus dicetak ulang gitu. Ada banyak sekarang buku-buku sastra yang begitu. Nah, tapi kalau dianggap sebagai pasar yang potensial, misalnya saya punya penerbit kemudian saya ingin menerbitkan buku sastra dengan alasan ekonomis ya biar laku gitu, tidak juga gitu. Bahwa buku sastra bisa saja dicetak cuma 100 eksemplar dan itu juga butuh waktu untuk menghabiskannya gitu. Jadi itu juga ada faktor-faktor lain gitu. Tapi kalau ukuran keterbacaannya saya kira meningkat. Nah, tapi dia bukan bukan pasar yang dominan gitu. Kalau misalnya buku sastra itu laris manis, JPS sudah kaya sekarang gitu. Tapi itu juga alasan kita untuk mempertahankan pilihan kita ke buku sastra, karena itu buku sastra ini buku yang dia punya peminat gitu, dia punya tapi peminatnya fokus gitu. Dia tidak dibaca oleh seluruh orang gitu, tapi ada pembaca khusus. Nah, itu sama aja kayak kita menerbitkan buku O. Henry gitu misalnya, dia tidak banyak membacanya tapi ada gitu. Sastra begitu dalam dunia perbukuan. Kalau secara umum nama kemudian juga buku dari hasil kompetisi gitu misalnya di pasar buku, dia tidak terlalu signifikan gitu terhubung dengan nilai jualnya gitu. Bahwa memang ada buku yang menang sayembara laris, tapi juga ada buku yang menang sayembara juga tidak laris gitu. Atau nama besar bukunya dicari tapi ada juga yang sepi gitu. Nah, jual buku sastra ini kan dunia kecil dari industri pasar buku ya. Dia tidak bisa dipakai sebagai patokan sih. Nah, di JPS juga terjadi begitu gitu. Salah satu alasannya mungkin kita juga tidak menjual buku baru untuk buku baru untuk terbitan mayor.
Tapi kalau buku indie kita kan update tiap bulan gitu. Nah, tapi dari sejumlah nama gitu misalnya kita sangkakan akan laris gitu misalnya di JBS juga belum tentu keluar gitu. Atau nama-nama baru misalnya yang kita kira akan kecil peminatnya juga tiba-tiba dia bisa naik gitu. Ada beberapa kasus yang begitu gitu. Nah, tapi kalau di pasar umum saya juga tidak bisa paham, cuma secara keseluruhan mungkin lebih kurang begitu posisinya, bahwa ada yang meledak, ada yang memang biasa-biasa saja gitu. Baik itu nama besar maupun naskah yang berasal dari lomba penulisan gitu oleh lembaga-lembaga besar gitu misalnya, sama aja sih. Saya sebetulnya bekerja di penerbitan dulu sebelum saya menjual buku sebenarnya. Saya dulu bantu di penerbitan Akar. Saya juga melayout buku dulu, jadi editor buku, kemudian juga membantu urusan percetakan gitu sebelum saya memilih menjual buku gitu. Kemudian karena saya lebih fokus kemudian menjual buku, ada sejumlah naskah yang saya kira itu penting gitu misalnya. Di masa itu juga belum banyak penerbit seperti sekarang ya. Di tahun 2010 ke bawah kayaknya belum seramai sehari ini gitu. Nah, ada beberapa naskah dan saya kira juga itu alasan teman-teman bikin penerbit sendiri sih, karena dia menyangka misalnya ini ada karya bagus, ada penulis bagus, tapi tidak ada yang peduli gitu misalnya, tidak ada yang memperhatikan. Nah, saya kira juga JBS sama seperti penerbit lain dengan visi yang begitu. Saya punya naskah yang saya kira ini bagus, kalau nggak ada yang lain yang mau menerbitkan, saya akan menerbitkan. Itu pilihannya mungkin itu. Jadi saya juga tidak menerbitkan buku kemudian dengan asumsi dia akan laris, juga tidak. Saya memperlakukannya dijual buku sastra, buku terbitan JBS dan buku terbitan lain diperlakukan yang sama. Paling yang membedakan bahwa di buku JBS, di akun Instagram misalnya atau di media sosialnya kita promo pre-order gitu. Tapi untuk pasca pre-order saya cuma posting sekali buku JBS dan setelah itu ya sama seperti buku yang lain gitu. Mereka menentukan nasibnya sendiri gitu. Jadi tidak ada perlakuan istimewa untuk terbitan kami sendiri. Iya, saya kira persoalan buku sastra terjemahan ya, dia pasang surut. Hari ini mungkin tidak seramai kemarin karena tren buku juga bergeser. Penerbitan indie pun sekarang juga main di tren buku. Jadi misalnya hari ini kita akan ngomong soal buku-buku how to, bagaimana ini seni berbuat apa, seni bagaimana merawat diri dan segala macamnya. Nah, tren buku indie pun begitu gitu, mengikut pasar itu. Nah, saya kira indie sebenarnya bisa konsisten dengan itu gitu. Dia tidak terpengaruh oleh pasar itu, karena seberapa besar sih pengaruh tren pasar ke penerbit ini juga sebenarnya tidak besar gitu, karena kita kalah di produksi gitu. Jadi memang ada beberapa penerbit indie yang kemudian juga ikut tren itu, tapi juga sebagian yang lain juga konsisten dengan terbitan mereka. Bahkan mereka tidak tahu tren apa yang berkembang sekarang di pasar buku nih gitu. Mereka yang penting terbit gitu. Nah, cuma kendala di penerbitan sebenarnya penerbitan indie ya, pembiayaan anggaran dan kemudian naskah gitu. Nah, itu problem utama sih. Kebanyakan memang kesenangan sih. Sebagian teman-teman sekarang yang punya penerbit indie mungkin memang berangkat dari toko buku online gitu. Kemudian coba gitu, atau juga bagian dari kesenangan barunya dia gitu. Nah, kendalanya pasti di modal, kemudian juga di naskah gitu. Makanya kadang-kadang juga kita mulai, teman-teman banyak juga membaca buku ya, meragukan hasil terjemahan gitu, karena memang 2-3 tahun kemarin hampir semua penerbit punya buku terjemahan gitu. Jadi kayak berkejaran gitu, satu penerbit dengan penerbit yang lain berkejaran untuk produksi buku terjemahan, sehingga kualitas terjemahan, kualitas editan juga jadi bermasalah gitu. Ada di beberapa kasus gitu. Ya, sebenarnya tren sastra ini tren yang tidak bergerak terlalu besar ya, bahwa dunia buku itu berkembang, tren buku itu berkembang, tapi sastra sebenarnya stabil dia. Ya, persentase naiknya juga tidak besar, turunnya juga tidak akan besar gitu. Jadi saya kira selama orang membaca buku, sastra tetap akan diterbitkan sih. Buku sastra juga tetap dibaca gitu. Soal berapa banyak pembacanya itu soal lainnya, tapi untuk diproduksi dia tetap gitu. Dia alternatif, sama seperti di koran minggu. Ada banyak koran minggu yang menutup sastra minggunya, tapi juga sastra minggu tetap akan bertahan di media yang berbeda gitu. Jadi dia ruang alternatif. Jadi seperti penerbit JBS yang alternatif, nah, buku sastra juga alternatif di dunia perbukuan gitu. Jadi
silakan ada tren buku agama, tren buku how to, tren buku apapun, tapi buku sastra juga akan tetap diproduksi, akan tetap dibaca orang, meskipun skala pembacanya juga tidak akan berkembang lebih besar atau turun lebih besar juga.